Selamat pagi, selamat siang, selamat malam buat para mahasiswa dan netizen yang budiman. Di sini saya lanjutkan materi tentang starting Java programming yang part 2 ya. Di sini saya akan jelaskan tentang control flow statement. Ini arahnya lebih ke kondisi ya, analisa kondisi, if else dan switch ya. Mungkin kalau switch tidak ada di Python ya, karena kalian di semester 1, 2, 3 kan tidak ada menggunakan Python, jadinya tidak ada switch. Nah, nanti mungkin saya akan lebih jelaskan lebih detail. Nah, untuk control flow statement di sini terdiri dari decision making ya. Decision making itu if else ya, if else. Jadi ada if, then ya. If then itu hanya satu saja ya. Jadi satu if saja itu akan mengeksekusi jika kondisinya itu benar. Lalu ada juga if then else, itu if-nya itu kalau benar, else-nya itu kalau salah. Dan switch itu statement yang memiliki beberapa possible eksekusi ya. Jadi eksekusi yang mungkin dilakukan. Jadi dia punya semacam path atau semacam jalan, semacam pilihan ya nanti ya. Nah, lalu yang berikutnya ada juga looping statement. Looping statement itu untuk looping ya. Jadi ada for, while, dan do while. Lalu ada branching statement. Ini ada break, continue, dan return. Mungkin break sudah sering digunakan, continue juga cukup banyak digunakan, return juga banyak digunakan di dalam fungsi ya pastinya. Nah, lalu yang berikutnya di sini ada if else ya. If else, saya kira untuk if else tidak terlalu pusing ya seharusnya ya, karena kalian sudah memahami. Di sini ada if else demo, ada public static void main, di sini ada integer test score. Nah, jangan lupa ya, pastikan ya di Java itu harus dideklarasikan tipe datanya. Kalau ini integer ya integer ya, tidak seperti di Python. Lalu di sini ada char grade. Char itu untuk satu karakter saja ya, umumnya untuk satu karakter. Dan perbedaan char dan string, kalau char itu petiknya 1, kalau string itu petiknya 2 ya. Di sini jika nilainya 76 akan dicek apakah lebih besar dari 90. Jika 90 grade-nya A dan seterusnya ya, 80 B, 70 C dan seterusnya. Ya, di sini ada beberapa, saya kira ini cukup mudah ya. Karena ini 76 lebih besar dari 70, maka grade-nya C ya. Ini untuk if else, saya kira cukup mudah. Lalu yang berikutnya adalah switch ya. Switch ini semacam if else ya. Bedanya di sini ada integer man ya. Integer man ini sebuah coding yang digunakan untuk mengubah bulan dalam bentuk angka menjadi bulan dalam bentuk tulisan ya. Bulan dalam bentuk angka menjadi bulan dalam bentuk tulisan. Jadi di sini ada integer, di sini ada string ya. Lalu karena percabangannya, kondisinya itu bisa ditentukan dengan sebuah konstanta, yaitu konstantanya man ya. Man ini, integer man ini adalah konstanta ya. Jadi by default dia case-nya ini ya, switch case ya, switch case. Switch-nya itu berdasarkan man. Jadi dia akan memberikan kondisi pilihan ya, opsi sesuai dengan konstanta man. Ya, walaupun man itu sebetulnya variabel, tapi nilainya itu kan sebetulnya boleh, nilainya itu tetap ya, boleh dikatakan ya. Berbeda dengan if ya. Kalau dilihat di sini ya, if itu bisa memiliki beberapa kondisi di dalamnya.
Jadi di dalam if kita bisa memberikan berbagai macam operator. Ya, operator AND, ya, logika, ya, operator perbandingan, ya, perbandingan itu seperti ini ya, lebih besar, lebih kecil, seperti itu sehingga menghasilkan boolean. Ya, itu if. Tapi kalau switch, ini case-nya ini sudah pasti hasilnya konstanta. Bisa 1, 2, 3 dan seterusnya. Dan di sini ketika inputnya 8, man-nya 8, dia langsung lari ke case 8. Nah, pada akhir switch case, ya, pada akhir case itu diberikan break. Nah, kenapa kok ada break? Jika tidak ada break, ya, misalnya taruh kata di sini man-nya 1 ya. Di sini man-nya 1, dia masuk case 1, maka yang terjadi apa? Yang terjadi Januari, Februari dan seterusnya. Ya, kita mungkin coba saja biar lebih jelas. Ya, di sini saya punya switch. Kalau break-nya ini saya tutup, saya hilangkan seperti ini. Lalu di sini man-nya 1. Terus saya jalankan ya. Ini ya, seperti ini. Ini ya, switch. Ini. Lalu saya jalankan ya. Jadi kalau tidak ada break, maka nah ini dia akan muncul nih. Ini 1, man stringnya itu jadi Februari, padahal harusnya Januari ya. Ya, harusnya Januari. Nah, karena apa? System.out.print man stringnya dia setelah Januari dia lari ke Februari. Coba ini kalau saya pindah ke sini. Ya, saya pindah ke sini. Ini juga saya pindah ke sini seperti ini ya. Apa yang terjadi? Nah, Januari, Februari. Ya, tapi kalau di sini saya kasih break. Nih ya, saya kasih break semua. Seperti ini. Dia hanya muncul Januari saja. Ya. Anda bisa paham ya kenapa kok munculnya kalau di print di sini Januari, tapi kalau di print di bawah hasilnya adalah Februari. Karena kalau system.out.print-nya di bawah, ngeprintnya berarti kan di paling bawah ya. Dia masuk case 1, lalu case 2. Berarti nilainya man stringnya tadinya Januari diubah menjadi Februari. Kalau break-nya ini hilang semua, ya, saya replace saja ya break seperti ini. Saya hapus saja semua. Saya replace all seperti ini. Maka bulan apapun hasilnya apa? Kita bisa cek ya. Bulan apapun hasilnya adalah invalid month. Ya. Karena apa? Di sini ada default. Seandainya saya berikan break di sini. Berikan break di sini ya. Saya akan berikan bulan 8. Sorry, ini harusnya dikompil dulu. Dia jadinya Desember. Saya kasih bulan 3, dia hasilnya juga Desember. Nah, kalau saya kasih bulannya 15, bulan 15 itu kan tidak ada ya. Dia akan masuk ke invalid month. Nah, jadi switch case itu punya beberapa keyword: switch, case, break, ya.
dan default. Default itu kalau misalnya konstantanya itu tidak ada di dalam pilihan, kita bisa berikan default. Tapi kalau defaultnya ini kita tutup, ya tadi kan 15 ya, mannya 15 ya, tidak muncul apa-apa ya. Nah, sebentar, ini ada salah. System.auto-string.manstring. Nah, errornya malah di manstring. Ya, ketika defaultnya saya tutup, errornya di manstring. Kenapa? Kok bisa error di manstring? Manstring ini adalah lokal variabel. Lokal variabel harus memiliki nilai awal. Ya, ketika dia masuk ke case 1, case 12 sampai dengan case 12 ini ada nilainya. Tapi kalau string manstring seperti ini, dia kosong. Kalau saya isi dengan seperti ini, kita coba ya. Dia hilang errornya, hasilnya kosong. Ya, hasilnya kosong. Kenapa? Karena lokal variabel harus diberikan nilai awal. Ini ada hubungannya dengan video part awal ya, part 1 ya. Jadi nanti kalau misalnya ada soal di quiz, nanti Anda bisa jawab seperti ini. Ya, seandainya ini saya tutup seperti apa ya. Nah, saya mungkin kembalikan lagi ya codingnya. Nah, seperti ini. Jadi fungsinya break tahu ya, fungsinya break untuk apa, fungsinya default untuk apa, dan apa yang terjadi kalau defaultnya ini saya tutup. Saya kembalikan ke awal, dan ini default saya tutup, yang terjadi apa? Error juga ya. Kenapa? Karena di sini tidak ada isi dari manstring. Ya, lokal variabel harus ada nilai awalnya. Oke, saya kembali lagi ke slideshow ya setelah switch. Ya, tadi ada beberapa contoh. Nah, silahkan nanti kalian coba ya. Gimana sih caranya membuat decision making statement ya, tentang menghitung bagaimana jumlah hari dalam sebuah bulan ya, dalam sebuah bulan. Misalnya jumlah hari pada Februari 2012 itu 29, kalau 2011 itu 28. Sedangkan Januari, Maret, Mei, Juli, Agustus, Oktober, Desember itu 31. Ya. Sedangkan April, Juni, September itu dan November itu 30. Ya. Nah, di sini ada butuh masukan ya, masukan inputan berupa bulan dan tahun menggunakan scanner. Nanti outputnya seperti ini. Ya, berarti kan ini Februari. Ya, berarti ini untuk mengubah bulan menjadi bulan tulisan itu kan bisa pakai switchcase ya. Tahunnya tinggal di print. Nah, untuk melakukannya ini gimana? Kira-kira Anda pastinya menggunakan switchcase lagi ya, switchcase lagi jumlah apanya, jumlah hari ya. Dan jangan lupa karena 2012 itu adalah tahun kabisat ya, Anda bisa menggunakan modulo ya. Jadi untuk menghitung kabisat, clue-nya Anda bisa menggunakan modulo. Ya, sisa hasil bagi. Nah, yang berikutnya adalah while statement. Ya, statement while. Ini untuk looping. Jadi while statement itu akan continue dieksekusi, akan selalu dieksekusi pada sebuah blok ya, blok statement di mana kondisinya true. Ketika kondisinya true, dia akan dieksekusi terus ya. Sintaknya kurang lebih seperti ini. While di dalamnya ini ada ekspresi
ekspresinya itu pastinya di sini ada kondisi ya, ekspresi kondisi biasanya, lalu di sini ada statement atau kode-kode yang lain. Paling mudah kalau Anda ingin membuat looping forever, bikin aja while true. Tahu looping forever ya? Jadi looping yang tidak bisa berhenti ya. While true nanti di dalamnya tinggal dikasih break ya, mau berhenti ketika apa. Ya, ini seperti itu. Nah, ini di sini ada contoh, ada kelas while demo ya. Public static void main ya, int count 1, while count lebih kecil dari 11, maka system.out.print count is, dia akan menghasilkan counter dari 1 sampai dengan 10. 11-nya tidak masuk karena apa? Karena tidak lebih kecil dari 11. Fungsi count plus plus ini ya, count plus plus ini kelihatannya juga tidak ada di Python. Count plus plus itu sama aja count sama dengan count plus 1 ya, sudah saya jelaskan juga ya pada video sebelumnya. Count plus plus sama saja dengan count sama dengan count plus 1. Itu ya. Ini untuk while demo. Lalu yang berikutnya ya, do while ya, sama seperti while ya, mirip dengan while, bedanya evaluasi dari while ya. While itu di atas ngeceknya, kalau do while itu ngeceknya di bawah. Berarti do itu dilakukan dulu, pengecekannya ada di bawah. Dan do while itu paling tidak dieksekusi 1 kali, karena dilakukan dulu tanpa pengecekan. Makanya hati-hati ya, di atas biasanya tetap ada pengecekan terlebih dahulu secara tidak langsung begini. Nah, di sini ada contoh do while statement ya. Ini hasilnya sama saja ya. Ya, hasilnya sama saja dengan yang while. Ini count 1 ya, ini sampai dengan 10, pengecekannya ada di bawah, mau ditaruh di atas atau di bawah tidak ada masalah. Ya, tuh ya, ini untuk do while. Kebetulan untuk kasus ini tidak ada perbedaan ya antara while dan do while ya. Tapi yang jadi masalah adalah kapan menggunakan while dan kapan menggunakan do while. Anda bisa menggunakan while ketika butuh pengecekan di awal ya. Jadi anggap aja int count di sini belum tentu 1, padahal Anda diharuskan untuk mencetak 1 sampai 10, tapi ternyata inputan di awal ya, count di awal itu bisa bernilai tidak 1 ya. Itu harus dicek, while-nya bisa Anda taruh di atas ya sebagai pengecekan. Mungkin while-nya bisa kamu tambahkan while count ya lebih besar ya, lebih besar sama dengan 1, jadi ada pengecekan di atas ya. Itu kapan menggunakan while dan kapan menggunakan do while. Dan kalau do while itu bayangkan aja kalau ini count-nya ini adalah 12 ya, count-nya ini 12, dia akan tercetak ya, padahal di sini dicetak count 11 ya, lebih kecil dari 11, berarti kan 12 akan tercetak, padahal seharusnya 12 tidak boleh tercetak gitu ya. Nanti mungkin itu juga jadi salah satu soal quiz ya, nanti kalau ada coding seperti ini hasilnya apa ya. Walaupun nanti juga bisa Anda coba ya, tapi setidaknya Anda bisa tahu kapan menggunakan while dan kapan menggunakan do while. Lalu ada for statement ya, for statement. For statement di Java itu lebih primitif dibandingkan dengan for yang ada di Python. Ya, for yang ada di Java itu hanya terdiri dari inisialisasi, terminasi, dan increment. Kalau di Python biasanya Anda sering menggunakan in range misalnya.
Di Java tidak ada in range. Ya, jadi di sini kalian sedikit lebih primitif for-nya. Ya, jadi di sini ada inisialisasi, terminasi, dan increment. Terdiri dari tiga bagian. Dan untuk infinite loop atau looping forever, Anda bisa gunakan for titik koma. Kosongi semua, ini adalah infinite loop. Ya. Nah, ini contohnya seperti ini. Jadi for INTI sama dengan 1, I lebih kecil dari 11, I plus. Jadi inisialnya pertama kali I adalah 1. Ya. Setelah I sama dengan 1, maka coding 35, line 35 ini akan dieksekusi. Selanjutnya di plus. Ya, jadi kalau Anda lihat di sini 1 dulu ini, lalu di plus, hasilnya nanti akan dicek. Jika memenuhi lebih kecil dari 11, maka ini akan di looping. Di plus lagi, nanti dicek lagi. Di plus lagi, dicek lagi. Di plus lagi, dicek lagi sampai dengan kondisinya false. Jadi seperti ini ya. Ini inisialisasi, terminasi, dan increment. Ya. Pak, kalau decrement bisa, Pak? Bisa. Jadi di sini bisa diganti dengan min. Ya, decrement juga boleh, dikurangi juga boleh ya. Ini dari besar ke kecil. Kalau ini kan kecil ke besar. Ini dari besar ke kecil, ini di minus. Ya. Jadi bentuk for itu kurang lebih bentuknya mirip semua seperti itu. Tidak ada in range, tidak ada macam-macam ya. Ini di Java lebih primitif dibandingkan dengan Python yang Anda kenali lebih awal. Lalu di sini juga ada for statement yang lain. Di sini sedikit lebih bagus ya. Sudah lebih bagus. Di sini menggunakan array. Ini lebih expert ya, karena di dalamnya ini kita menggunakan array. Ini mirip dengan in range, tapi ya tidak secanggih mungkin bentuknya berbeda dan memang tidak secanggih di Python ya. Python mungkin lebih canggih lagi, tapi di Java mungkin Anda bisa gunakan seperti ini ya. Jadi ini mirip dengan in range, int number. Jadi di sini Anda membuat array ya, int pagar number. Jadi sebuah array berbentuk bertipe data integer, isinya 1 sampai dengan 10 ya, pakainya kurung kerawal ya. Jadi dia punya 10 elemen. Lalu int item. Ya, jadi numbernya ini akan dimasukkan ke dalam item. Ya, ini pakainya titik 2 ya, tidak titik koma, tapi titik 2. Nah, ini for statement yang lain. Nah, lalu yang lainnya adalah break statement ya. Break statement itu punya dua bentuk, yaitu yang label dan unlabel. Ya. Anda bisa menggunakan yang unlabel pada switch statement atau melakukan terminasi pada for, while, atau do while. Ini sudah sering dilakukan, unlabel. Jadi yang tidak menggunakan label itu Anda bisa sering gunakan di break statement yang sudah Anda gunakan. Anda juga bisa menggunakan label untuk for loop to search ya, for value two dimensional array. Jadi bisa menggunakan yang label ya. Yang ini di sini adalah contoh yang unlabel break statement. Break-nya Anda taruh di sini. Ya, ini adalah contoh break. Ini adalah contoh coding untuk melakukan pencarian pada array of integer ya. Di sini ada 3287 ya, ini angkanya. Yang dicari adalah 12. Lalu di sini ada INTI ini untuk looping. Lalu ada boolean for it, itu false. Ini untuk penanda ya, untuk mark. Ya, mark saja. For i sama dengan 0, i lebih kecil dari array of int.length.
Kalau di Python itu len ya. Kalau di Java array.int.length i++. Jika array of integer i berarti indeks ke i sama dengan search for, maka found it sama dengan true. Jadi kalau ketemu found it true, break. If found it berarti jika true maka found search for at index apa? Ketemu di indeks yang keempat. 0, 1, 2, 3, 4. Ya, 12 ada di indeks yang keempat. Nah, kalau yang label, yang label ini Anda bisa menggunakan seperti ini ya. Di sini ada contoh codingnya. Anda bisa lihat 32 sampai 42, ini berarti sambungannya 43 sampai 52. Ini sambungannya 53 sampai 61, berarti codingnya ini ke sini lalu ke sini. Ya. Ini saya membuat array 2 dimensi ya. Array 2 dimensi kurang lebih seperti ini. int kotak-kotak ya, kurung kotak 2 kali. Lalu di sini berarti ada 3 baris, 4 kolom ya. Di sini ada search for 12, di sini ada inti, intj. Lalu di sini ada searching for i ya dot length, lalu array dot length berarti ini kan panjang baris, ini panjang kolom. Jika ini dilakukan, ini ketemu ya, break, dia akan kembali lagi ke search ya. Dia akan kembali lagi ke search. Kenapa kok dia kembali ke search sampai dengan dia mendapatkan itu ya, dia selesai search ya, selesai search, ini found it-nya ini ketemu, dia akan mendapatkan looping ya, dia akan melooping sampai dengan selesai, berarti dia akan mencari angka 12 yang terakhir ya, angka 12 yang terakhir. Nah, itu bisa menggunakan seperti itu ya. Lalu jadi dia break search, dia akan balik ke sini lagi ya, dia akan melakukan looping gitu, seperti itu. Nah, itu mungkin kurang lebih seperti itu ya. Nanti Anda bisa mencobanya menggunakan break label. Lalu mungkin ada contoh yang lain juga ya, nanti bisa searching juga contoh yang lain jika misalnya masih kurang paham. Lalu yang berikutnya adalah continue statement. Jadi continue itu fungsinya untuk skip current iteration ya, di dalam while, for, dan do while. Untuk unlabel itu untuk skip ya. Sedangkan yang label itu juga untuk skip ke outer loop ya, outer loop. Kalau yang unlabel itu biasanya di dalamnya, skip di dalam. Tapi kalau yang label itu bisa di skip ke luar. Ya, di sini ada contoh continue demo ya. Di sini ada string search me ya, seperti ini. int max search length ya, jadi ini panjang stringnya. Lalu 6 p ya, berarti di sini jumlah huruf p yang dihitung. Di sini for i sama dengan 0, i lebih kecil dari max, i++, search me char add ya, menggunakan fungsi char add. Char add itu untuk mendapatkan karakter ya, karakter. Jika tidak sama dengan p maka continue ya. Jika tidak sama dengan p maka continue. Jika tidak, ini di plus. Jadi ini untuk menghasilkan jumlah ya, jumlah huruf p yang dicari ya. Di sini ada 44 karakter, ditemukan 9p dalam string ini ya, temukan 9p. Jadi ini continue
dia tidak akan melakukan, ini kan by default kalau tidak ada continue-nya, ini kalau tidak ada continue-nya, 6P-nya itu akan plus-plus terus sampai dengan 44. Tapi karena ada continue, berarti coding ini tidak dijalankan, dia akan masuk ke next-nya ya. Nah, ini mungkin ada sedikit apa ya? Pertanyaan ya mungkin ya. Pak, di sini kan ada kurung kurawal. Di sini ada kurung kurawal tutup. Yang if kok enggak pakai kurung kurawal, Pak? Ya. Kadang ada pertanyaan seperti itu, ya. Karena biasanya dalam Java ataupun dalam C itu ada blok kode. Blok kode itu pakai kurung kurawal. Nah, kalau hanya satu baris saja, kadang blok kodenya itu tidak harus ada, ya, tidak harus ada, tidak wajib ada. Tapi kalau lebih dari satu baris, Anda harus menggunakan blok kode. Itu ya. Lalu yang berikutnya ini adalah continue dengan label, ya. Jadi kalau yang continue dengan label, ini kalau misalnya dilakukan searchingnya, dia akan keluar ya. Jadi di sini kan ada dua for, dua looping. Yang pertama menggunakan for, yang di dalam menggunakan while. Ketika di sini ada continue test, seharusnya continue kan bisa skip ya dalam looping dalam itu while ya. Tapi karena continue test, berarti dia akan skip ke outer. Karena di dalam loop ada loop. Kan kadang ada kasus bagaimana kita bisa keluar loop yang luar. Nah, agar bisa keluar loop yang luar, masuk ke sini. Tapi kalau break test, berarti kita mengakhiri looping. Ya. Mengakhiri looping test. Nah, ini adalah continue dengan label. Ya, ini perlu diketahui. Oke ya. Jadi ini contohnya. Jadi kalau continue dengan label kita bisa skip ke luar. Ya, mungkin di sini nanti bisa pelajari ya search me length, terus ada substring length. Kenapa kok ini ada double loop? Karena di sini searchingnya di dalam string dan substring, searchingnya juga substring. Ya, ini agak, kalau ini diselesaikan dengan Python, saya kira lebih mudah ya. Saya kira lebih mudah menggunakan Python, tidak mungkin menggunakan double loop seperti ini. Gitu ya. Oke, next lagi. Nah, terus ada assignment. Ya. Tugas kalian nanti di rumah, nanti kalian coba ya buat contoh coding kalkulator yang simple, yang sederhana, menggunakan scanner ya. Jadi ada penambahan seperti ini, penambahan untuk penambahan press 1, pengurangan press 2, multiplication press 3 dan seterusnya ya. Mungkin di sini saya akan demokan sedikit ya. Ada simple kalkulator. Sebentar. Simple. Ini ya. Nah, ini kurang lebih seperti ini ya. Nanti tinggal kamu, ini sedikit ada contekannya ya. Saya akan coba jalankan. Saya compile dulu. Nah, ini nanti kalau kelihatan semua ya kalian nyontek ya. Nah, untuk penambahan press 1 first number 8 ya, ini 9, hasilnya 17, 8 tambah 9 17. Ini enter first number. Nah, ini ya. Nah, ini
Ini harusnya enter second number ya. Nah, ini salahnya di sini. Nah, ya nanti silakan dipikirkan ya untuk codingnya. Nah, ini sedikit contekan, nanti bisa Anda lanjutkan sendiri. Lalu yang berikutnya ini ada catatan ya. Di sini ada escape sequence karakter ya. Beberapa ada karakter escape ya. Escape sequence itu misalnya ada /t ini untuk membuat tab, /b ini untuk backspace, /n, /r, /f, terus ada petik 2 dan // ini untuk mendapatkan karakter /. Ya, ini beberapa karakter-karakter yang bisa Anda gunakan kalau butuh digunakan. Lalu ini contohnya ya, untuk membuat escape sequence karakter halo dunia /n, jadi ada enternya ya, ada /n seperti ini. Lalu ada metode printf, jadi di dalam Java itu selain ada println, ada juga print, lalu ada juga printf. Sebetulnya printf ini mirip dengan apa ya, ini lebih mirip dengan penggunaannya di dalam bahasa C ya. Tapi karena tidak banyak menggunakan bahasa C, mungkin Anda tidak paham, tidak terlalu menguasai, tidak apa-apa. Ini hanya untuk tahu aja. Di sini ada %s, ada %s. %s itu artinya string format ya. S itu string. %c itu char ya. Nah, kalau integer itu biasanya %d ya. %f itu float. Nah, terus kalau di sini ada 2 %f, dia dipisahkan menggunakan koma. Jadi halo dunia ini masuk ke %f. /n ya, apa kabar, tetap asik, ini akan masuk ke %s yang kedua karena dipisahkan koma lagi. Itu ya. Ini argumen ya, objek argumen. Ini untuk string %f ya. Ini hasilnya kurang lebih seperti ini. Lalu ini ada contoh beberapa lain untuk printf ya, untuk mencetak, ini hanya contoh saja. Lalu di sini juga ada beberapa printf to command line summary ya. %d itu integer, O itu oktal ya, D itu desimal integer. Karena integer sendiri punya beberapa macam, ada oktal, ada hexa, terus ada float ya. Terus G scientific, A hexa, C karakter, S string, B boolean, H itu heksadesimal, dan yang lain ini jarang digunakan ya. Ini nanti kalian bisa kalau ingin belajar ya, tapi ini jarang sekali digunakan. Lalu untuk yang integer literal mungkin tidak terlalu banyak digunakan, kalian bisa pelajari sendiri ya kalau ingin tahu. Ada floating point dan mungkin kurang lebih seperti itu ya. Ini materi untuk pertemuan yang kedua, silahkan Anda pelajari. Terima kasih dan selamat belajar.